Baik, kita lanjutkan video sebelumnya, langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Tadi sudah dijelaskan, jika ada beberapa data yang banyak, kita mau membuat tabel distribusi frekuensi, maka kita harus mengelompokkan data-datanya tersebut dulu. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensinya? Kita tentu yang pertama langkahnya, kita tentukan dulu nilai rentangnya. Bagaimana cara menentukan nilai rentangnya? Kita dapat melihat nilai rentangnya itu dengan cara mengurangi, kita cari data terbesarnya, kemudian kita cari data terkecilnya, kemudian kita kurangi. Misalnya data umur siswa SD di Kota Jambi misalnya. Ada dari beberapa sekolah, kita peroleh datanya ada 1000 siswa. Nah, kemudian dari 1000 siswa itu kita mau membuat tabel distribusi frekuensi, kita tentukan rentangnya. Jadi datanya misalnya ada yang mulai dari 6, 7, 8, 9, 10, sampai 13 misalnya gitu ya, ada sampai 13 tahun. Nah, tentu di sini datanya berupa 6, 7, 8, sampai 13 tadi ya, tentu ada rentangnya. Rentangnya adalah 13 dikurang 6, seperti itu ya. Tapi untuk umur siswa SD seperti itu tentu tidak bisa kita masukkan. Tetapi yang bisa kita masukkan adalah misalnya untuk data yang jumlahnya sangat banyak ya. Misalnya ada yang berumur 13, berapa, ada yang umur 6, berapa, 6 tahun berapa bulan. Nah, seperti itu yang bisa kita masukkan. Kemudian setelah menentukan nilai rentangnya, kemudian tentukan banyak kelasnya, banyak kelas dari data tersebut. Cara menentukan banyak kelasnya, kita menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. Misalnya ada 100 data, N ini adalah jumlah datanya ya, dan ini jumlah data. Jika ada 100 data, maka kita cari logaritma 100 dulu. Setelah dapat logaritma 100, kita kalikan dengan 3,3. Nah, hasilnya nanti baru kita jumlahkan dengan 1. Itulah banyak kelasnya. Nah, banyak kelas ini biasanya dalam bilangan berkoma ya, kita jadikan bilangan bulat dengan cara pembulatan bilangan tadi ya, sampai dia memperoleh bilangan bulat. Kemudian setelah menentukan banyak kelas, pertama menentukan nilai rentang, kemudian banyak kelas, kemudian yang ketiga adalah panjang kelas intervalnya. Menentukan panjang kelas interval itu dengan cara kita bagi rentang tadi, rentang yang kita peroleh tadi dibagi dengan banyak kelas, maka diperolehlah panjang kelasnya. Panjang kelas setiap interval itu harus sama. Nah, setelah kita menentukan sudah dapat nih banyak kelasnya, misalnya ada 5, kemudian panjang kelasnya 7 gitu ya. Nah, baru kita tentukan ujung bawah kelas interval pertama. Kemudian setelah kita tentukan ujung bawahnya tentu data yang terkecil. Boleh juga data terkecilnya nanti dikurang 1 atau bagaimana ya. Yang penting data terkecilnya harus masuk pada ujung bawah kelas interval pertama, harus masuk pada interval pertama ya, data terkecilnya. Misalnya data terkecilnya tadi 6. Nah, jadi mulai dari 6 sampai berapa? 6 sampai berapa? Kita tentukan dari panjang kelas tadi ya. Tuh. Kemudian kita masukkan semua data ke dalam interval. Nah, itu untuk aturannya. Untuk contoh soalnya ini. Nanti kita baru ke macam-macam tabel distribusi frekuensi ya. Nih, untuk contoh soalnya, penyajian data dalam bentuk tabel, misalnya ini ada data hasil UTS mata kuliah statistik dasar mahasiswa program studi S1 pendidikan matematika FKIP UT. Nah, ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 40 data. Nah, ini tentu kita membuat frekuensinya agak susah ya. Jadi, biar lebih simpel tabelnya, kita buat tabel distribusi frekuensi. Ada 40 data. Yang pertama apa tadi? Kita cari dulu rentang. Rentangnya dari apa? Nilai tertinggi dan nilai terendah. Nilai tertingginya berapa di sini? Ada 95.
Coba kita screening, ya nilai tertingginya 95 ya. Kemudian nilai terendahnya berapa? Coba kita cari, 65, 67, 65 ya. Ada 61. Nilai terendahnya adalah 61. Nah, cara mencari rentangnya 95 dikurang 6, 61 ya. Jadi dapat diperoleh rentangnya 34. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian cara menentukan banyak kelasnya. Banyak kelas tadi menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 logaritma N-nya itu jumlah data. Jumlah datanya tadi 40 ya. Kita cari dulu logaritma 40. Logaritma 40 kita cari di kalkulator, hasilnya 1,6021. Kita kalikan dengan 3,3. Dapat 5,2868. Lalu kita jumlahkan dengan 1. Baru kita tambahkan 1, dapat hasilnya 6,28. Nah, karena 6,28 ini bilangan berkoma, kita jadikan bilangan bulat. Kita genapkan menjadi 7. Jadi banyak kelasnya ada 7. Kemudian setelah dapat banyak kelasnya 7, kita cari panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 34 dibagi 7 atau rentang dibagi banyak kelas. 34 bagi 7 dapat 4,8571. Ini bisa kita bulatkan juga menjadi 5 ya. Di panjang kelasnya 5. Kemudian kita tentukan ujung bawah kelas pertama yang diambil adalah data terkecil. Data terkecilnya 61. Nah, baru kita buat tabel distribusi frekuensinya. Jadi, setiap kelas itu isinya 5. Setiap kelas interval itu isinya 5. Dari mana dapatnya? Dari panjang kelas tadi. Nah, mulai dari 61 berarti 61, 62, 63, 64, 65. Nah, sampai batasnya 65. 61 sampai 65 itu masuk kelas interval pertama. Nah, kemudian kelas interval kedua baru selanjutnya ya. Jadi setiap kelas ini isinya 5. Dan mulai dari 66 sampai 70, kemudian 71 sampai 75, seperti itu ya. Nah, setelah kita isi semua kelasnya, ada berapa kelas ini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cocok ya. Ada 7 kelasnya, kemudian panjang kelasnya 5, sudah cocok. Nah, baru kita masukkan datanya. Yang nilainya 61 sampai 65 berarti 61, 62, 63, 64, 65 masuk ke kelas 1. Berarti ada berapa? 61 sampai 65. 61 nih. 1, 2, 3, ada berapa data? 3, 4, 1, 2, 3, 4, ada 4. Ya, ada 4 data untuk kelas 1. Kemudian yang nilainya 66 sampai 70 ada berapa? Kita cari lagi. 66 sampai 70. Berarti 67 ini masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ya, ada 9 ya, kita masukkan. Seperti itu seterusnya sampai bilangan 91 sampai 95. Kemudian kita jumlahkan, betul nggak 40? Ya, kalau sudah betul berarti tabel distribusi frekuensinya sudah jadi ya. Nah, itu untuk cara pembuatan tabel distribusi frekuensi. Boleh dilanjutkan. Nah, kemudian pembahasan kita yang terakhir untuk kegiatan belajar untuk modul 2 adalah kegiatan belajar 2, yaitu
macam-macam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini disebut contoh tabel distribusi frekuensi ya. Ini tabel distribusi frekuensi berat badan bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Bersalin Sehat selama sebulan ini yang beratnya 2.500 sampai 2.599 gram, ada 8 orang, ada 8 bayi. Berat 2.600 sampai 2.699, ada 10 bayi, dan seterusnya. Nah, tabel distribusi frekuensi itu terbagi 3, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif, kemudian yang kedua tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Tabel distribusi frekuensi relatif itu contohnya seperti ini. Jadi dia datanya, frekuensinya itu berbentuk persen atau relatif berbentuk persen ya. Jadi dari data ini, data yang pertama 8 orang bayi, kita cari angka persennya berapa, berarti 8 dibagi jumlah datanya ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, ada 50. Jadi 8 bagi 50 kali 8 per 100 kali 50 data. Jadi dapat 16%. Kemudian kelas yang kedua 2.600 sampai 2.699 ada 10. Ada 10 bayi, berarti 10 per 100 kali 50 bayi ya. Kali 50 datanya ada 20%. Jadi sehingga total semuanya adalah 100%. Itu untuk contoh tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi relatif ini dia datanya frekuensinya berupa persentase. Kemudian jenis tabel distribusi frekuensi yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif ini terbagi dua lagi, ada yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Nah, untuk yang kurang dari ini, dia merupakan bilangan yang kita lihat kurang dari 2.500. Kurang dari 2.600 itu ya. Jadi yang kurang dari 2.500 berapa? Tidak ada kan, karena di sini mulainya dari 2.500 sampai 2.599, berarti yang kurang dari 2.500 0. Kemudian yang kurang dari 2.600. Yang kurang dari 2.600 tentu yang masuk kelas interval pertama 8 ya. Kemudian yang kurang dari 2.700 tentu yang masuk kelas interval kedua dan pertama. Nah, ini kurang dari 2.700 ini, berarti jumlahnya adalah 10 tambah 8 ada 18. Seperti itu seterusnya. Kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Nah, di sini juga atau lebih dia 2.500 atau lebih. Berarti yang mulai dari 2.500 ke atas. Berarti semuanya kita masukkan. Ini semuanya kan 2.500 ke atas kan, berarti semua data. Ada 50. Yang 2.600 atau lebih, berarti yang lebih dari 2.600. Berarti hanya ini saja yang kita masukkan datanya. 10, 11, 10. Jadi ada berapa ini? Ada 42 ya. Kemudian yang lebih dari 2.700. Yang lebih dari 2.700 tentu yang ini saja. Mulai dari sini. 11 tambah 10 tambah 6 tambah 5. 11 tambah 11 22 tambah 10 32. Ada 32 data. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Bisa dilanjutkan sampai selesai. Kemudian contoh macam tabel distribusi frekuensi yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi dia gabungan relatif dan kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif ini juga terbagi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif atau lebih. Sama seperti tadi, cara memasukkan frekuensinya, nilainya, tetapi frekuensinya di sini karena dia ada relatif berbentuk per persen. Itu saja bedanya. Jadi di sini tetap menggunakan 2.500 atau lebih, maka frekuensinya menggunakan
persentase. Nah,